kembali lagi bersama saya Gadit dalam YouTube channel Bimbel Chief. Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai relasi dan fungsi. Kira-kira apa sih relasi dan fungsi? Adik-adik semua ingin tahu? Yuk, simak berikut penjelasannya. Oke, pada bagian pertama saya akan menjelaskan tentang relasi. Apa sih itu relasi? Relasi adalah hubungan atau kaitan antara dua himpunan. Misalnya nih, adik-adik punya dua himpunan, himpunan A sama himpunan B. Kemudian, hubungan antara kedua relasi, yaitu hubungan antara himpunan A dan himpunan B, itu merupakan atau itu yang disebut dengan relasi. Nah, seperti yang sudah kakak punya contoh, yaitu contoh relasi. Misalnya, Rudi dan Rini memiliki 4 orang anak, yaitu Santi, Riko, Rani, Joko, dan memiliki 5 orang cucu, yaitu Reno, Rara, Feby, Jendri, dan Sinta. Tentukan relasi yang terjadi. Nah, kita sudah mempunyai beberapa anggota. Di sini anggota yang pertama terdiri atas Santi, Riko, dan Joko. Nah, kita misalkan bahwa anggota yang pertama merupakan himpunan A, yaitu Santi, Riko, Rani, dan Joko. Kemudian himpunan yang kedua terdiri atas 5 anggota, yaitu misalnya himpunan kedua yaitu himpunan B, berarti ada Reno, ada Rara, ada Feby, ada Jendri, dan yang terakhir yaitu Sinta. Nah, relasi apakah yang terjadi antara dua himpunan ini? Boleh kita lihat kembali ke soalnya, yaitu Rudi dan Rini memiliki 4 orang anak, kemudian memiliki 5 orang cucu. Nah, tentukan relasi yang terjadi karena Santi, Riko, Rani, dan Joko merupakan anak dari Rudi dan Rini, kemudian Reno, Rara, Feby, Jendri, dan Sinta merupakan cucu dari Rudi dan Rini. Jadi dapat dikatakan bahwa himpunan A ke B memiliki relasi yaitu orang tua atau relasi orang tua dari. Oke, jadi di himpunan A terdiri atas Santi, Riko, Rani, dan Joko. Kemudian himpunan B yaitu Reno, Rara, Feby, Jendri, dan Sinta. Relasi yang terjadi antara himpunan A dan himpunan B yaitu orang tua dari. Kemudian dalam relasi terdapat 3 bentuk penyajian relasi. Yang pertama yaitu diagram panah, yang kedua yaitu diagram kartesius, dan yang ketiga yaitu pasangan berurutan. Kita mulai dari diagram panah. Nah, misalnya di sini kita sudah mempunyai 2 kelompok himpunan, yaitu kelompok himpunan A yang terdiri atas nama siswa dan kelompok himpunan B yang terdiri dari pelajaran yang disukai. Nah, himpunan A memiliki anggota yaitu Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Kemudian himpunan B itu ada matematika, ada IPA, ada IPS, ada keterampilan, ada kesenian, kemudian ada
bahasa Inggris. Cara yang pertama yaitu kita akan menyajikannya dalam bentuk diagram panah. Kita gambarkan dulu himpunan A, yaitu Abdul, kemudian Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Ini merupakan anggota himpunan A. Kemudian anggota himpunan B itu terdiri dari MTK, kemudian IPA, IPS, keterampilan, kesenian, dan bahasa Inggris. Ini merupakan himpunan B. Nah, relasi yang terjadi antara himpunan A dan himpunan B yaitu pelajaran yang disukai. Nah, kita dapat lihat pada tabel Abdul menyukai matematika dan IPA, sehingga kita akan sambungkan Abdul ke matematika dengan IPA. Kemudian Budi menyukai IPA, IPS, dan kesenian. Kita sambungkan Budi ke IPA, kita sambungkan ke IPS, kemudian kita sambungkan lagi ke kesenian. Kemudian Chandra menyukai olahraga dan keterampilan. Kita sambungkan Chandra ke olahraga. Oh, masih ada olahraga. Kemudian ke keterampilan. Kemudian Dini menyukai kesenian dan bahasa Inggris. Kita sambungkan Dini ke kesenian, kemudian kita sambungkan lagi Dini ke bahasa Inggris. Dan yang terakhir yaitu Elok menyukai matematika, IPA, dan keterampilan. Nah, ini merupakan tahapan bentuk penyajian relasi dalam bentuk diagram panah. Kemudian, dalam penyajian data yang kedua yaitu pada diagram kartesius. Nah, dalam penyajian diagram kartesius, otomatis kita membutuhkan sebuah diagram yang dinamakan diagram kartesius yang terdiri atas sumbu X, kemudian dan sumbu Y. Nah, di sini di sumbu X akan kita susun yaitu himpunan A atau nama siswa terdiri dari Abdul, Budi, kemudian Chandra, Dini, dan Elok. Kemudian di diagram atau di garis sumbu Y akan kita tulis nama mata pelajarannya. Yang pertama ada matematika, kemudian ada IPA, ada IPS, ada kesenian, ada olahraga, ada keterampilan, ada bahasa Inggris. Dapat kita lihat dari tabel bahwa Abdul ini dia menyukai pelajaran matematika dan IPA, sehingga kita akan taruh titik pada matematika dan IPA. Di sini untuk matematika, kemudian di sini untuk IPA. Kemudian
Yang kedua itu Budi. Budi menyukai IPA, IPS, dan kesenian. Kita taruh titik untuk Budi yaitu di IPA, IPS, dan kesenian. Dan yang ketiga yaitu Chandra. Chandra menyukai olahraga dan keterampilan. Kita taruh Chandra di titiknya pada olahraga dan keterampilan. Kemudian untuk Dini akan kita taruh pada kesenian dan bahasa Inggris. Dini menyukai kesenian dan bahasa Inggris. Dan yang terakhir yaitu Elok, dia menyukai matematika, IPA, dan keterampilan, sehingga kita akan taruh titiknya pada matematika, IPA, dan keterampilan. Nah, ini merupakan bentuk dari penyajian data pada diagram Kartesius. Di sini nama siswa, kemudian di sini pelajaran. Oke, berikutnya penyajian data yang ketiga yaitu pasangan berurutan. Dalam menentukan pasangan berurutan, kita akan mengelompokkannya dalam satu-satu anggota atau dalam satu-satu pasangan. Nah, di sini kita sudah punya contoh yaitu nama siswa dan pelajaran yang disukai. Relasi dalam penyajian pasangan berurutan dari soal ini dapat kita tulis yaitu Abdul dengan matematika, kemudian pasangan yang kedua Abdul dengan IPA. Pasangan yang ketiga yaitu Budi dengan IPA. Pasangan yang keempat Budi dengan IPS. Kemudian pasangan yang kelima Budi dengan kesenian. Pasangan yang keenam Chandra dengan olahraga. Pasangan yang ketujuh Chandra dengan keterampilan. Pasangan yang kedelapan Dini dengan kesenian. Pasangan yang kesembilan yaitu Dini dan bahasa Inggris. Pasangan yang ke-10 itu Elok dan matematika. Pasangan yang ke-11 Elok dengan IPA. Kemudian pasangan yang terakhir yaitu Elok dan keterampilan. Tutup kurung. Ini merupakan cara untuk menentukan penyajian dari relasi dalam bentuk pasangan berurutan. Nah, setelah adik-adik memahami apa itu definisi relasi, kemudian bagaimana cara menyajikan relasi yaitu dalam diagram panah, diagram Kartesius, dan pasangan berurutan. Sekarang adik-adik boleh latihan soal-soal yang sudah kakak siapkan. Di sini kakak sudah mempunyai 2 soal. Soal yang pertama yaitu relasi dengan aturan makanan kesukaannya. Ada A, B, C, D, dan E, yaitu Abdur suka soto dan rawon, Ahmad suka bakso, rujak, kinggut, dan sate. Yang ketiga, Rahmat suka sate dan nasi goreng, Herman suka bakso, soto, dan rawon. Saini suka soto dan nasi goreng. Sekarang adik-adik boleh nyatakan relasi tersebut dalam bentuk diagram panah, diagram Kartesius, dan pasangan berurutan. Dan soal yang kedua yaitu sudah mempunyai 2 himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Relasi yang terjadi dari himpunan A ke B yaitu kurang dari. Adik-adik boleh nyatakan relasi tersebut dalam bentuk diagram panah, diagram Kartesius, diagram Kartesius, dan pasangan berurutan. Mungkin itu penjelasan tentang relasi pada bagian pertama. Di bagian keduanya akan dilanjutkan dengan pembahasan fungsi. Sekian dari saya, terima kasih.